Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam, yaitu Dr. Salomeni Yeli MAG dan Dr. Alwizar MAG. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, mohon izin saya Dwi Adi Sartono dari kelompok 21 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemikiran Pendidikan Hasan Langgulung. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai pemikiran pendidikan Islam Hasan Langgulung, alangkah lebih baiknya saya paparkan terlebih dahulu riwayat hidup beliau. Perlu diketahui bahwasannya yang pertama, beliau adalah orang asli Indonesia yang lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 1934. Nama ayahnya bernama Langgulung dan ibunya bernama Aminah dan Rasula. Nah, dalam suatu tajuk pernah saya membaca bahwa sebutan Langgulung ini diberikan oleh salah satu raja di daerah Sulawesi, yang artinya Langgulung itu artinya kulit putih. Kemungkinan Hasan Langgulung beserta keluarganya adalah orang yang kulitnya putih. Kemudian perlu diketahui yang nomor 2, bahwasanya pendidikan Hasan Langgulung itu dimulai sejak sekolah rakyat atau saat ini setara dengan sekolah dasar, dan akhir dari pendidikannya ia menempuh program PhD Doctor of Philosophy pada kajian psikologi di Universitas Georgia, Amerika Serikat. Sungguh prestasi yang luar biasa dari seorang yang berkelahiran Indonesia, artinya dia memiliki kecerdasan yang tinggi dan prestasi yang tinggi. Bahkan beberapa studi S1, S2-nya ditempuh di Timur Tengah, lebih tepatnya di Kairo. Seperti program magisternya pada jurusan psikologi dan mental di Ain Al-Shams University tahun 1967. Lebih lengkapnya saya tampilkan di layar. Baik, kemudian yang selanjutnya, secara garis besar Hasan Langgulung karirnya lebih banyak di luar negeri, tepatnya di Malaysia, karena ia pernah menjabat sebagai guru besar di Fakultas Psikologi dan Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan maha guru luar biasa pada jurusan sosiologi pedesaan di Universitas Malaysia. Nah, track recordnya pernah ia mengajar di beberapa mata kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, artinya jabatan-jabatan yang ia miliki itu kelas internasional. Dia dibutuhkan oleh orang di luar negeri, oleh negara di luar sana. Artinya seorang Hasan Langgulung itu kecerdasannya bukan main-main, prestasinya bukan main-main. Bahkan ada beberapa prestasi yang luar biasa, kurang lebih ada 15 prestasi Hasan Langgulung yang semua itu sifatnya adalah internasional. Bapak Ibu bisa melihat di layar yang saya tampilkan di depan. Baik, karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan ada 10 buku yang diterjemahkan. Bahkan saya yakin sekali ada banyak buku yang diterjemahkan, buku judul-judul lain diterjemahkan. Secara lengkap saya tampilkan di layar. Ada filsafat pendidikan Islam, ada pemikiran pendidikan tentang teori kesehatan mental, ada judulnya asas-asas pendidikan Islam dan lain sebagainya. Semua itu diterjemahkan dan bahkan pencetaknya pun ada yang di Malaysia, di luar negeri. Baiklah, selanjutnya adalah kita langsung memasuki pada pemikiran pendidikan menurut Hasan Langgulung. Yang pertama mengenai definisi pendidikan. Nah, definisi pendidikan menurut Hasan Langgulung secara umum itu adalah proses mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan pada individu pada suatu masyarakat. Nah, artinya pada masyarakat itu terdapat nilai-nilai budaya, ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai moral yang semuanya itu harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah,
proses pewarisan inilah yang disebut dengan pendidikan. Nah, secara khusus Hasan Langgulung memberikan definisi pendidikan itu pada tiga hal. Yang pertama adalah definisi pendidikan dilihat dari segi pandangan individu. Ia mendefinisikan bahwa pendidikan adalah proses pengembangan potensi-potensi yang ada pada setiap individu. Potensi inilah yang kemudian disebut dengan fitrah. Nah, fitrah inilah yang harus dikembangkan oleh pendidik, oleh guru, agar individu ini mampu menjadi manusia yang sesungguhnya. Kemudian definisi pendidikan yang kedua dilihat dari segi masyarakat. Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa pendidikan adalah proses pewarisan budaya dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya, agar hidup suatu masyarakat itu terus berkelanjutan. Definisi ini agak mirip dengan definisi secara umum yang telah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, definisi pendidikan dilihat dari segi proses antara individu dengan masyarakat. Nah, dari segi proses, beliau mendefinisikan bahwa pendidikan adalah proses take and give. Apa artinya? Take mengambil, give memberi. Maksudnya adalah pendidikan itu adalah proses pemberian ilmu, pemberian skill, pemberian kemampuan kepada peserta didik, yang setelah peserta didik itu memiliki pengetahuan, skill, kemampuan, akan digunakan kembali oleh masyarakat, akan di-take oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya. Banyak sekali contohnya sekolah-sekolah kejuruan, misalnya seorang sekolah pada SMK dengan jurusan teknik mesin atau teknik komputer. Maka setelah lulus dari SMK selama 3 tahun, dia akan diambil oleh masyarakat. Masyarakat di sini dalam artian luas, entah masyarakat bisnis, masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan yang membutuhkan bidang komputer ataupun bidang skill yang dimiliki oleh siswa tadi. Inilah proses take and give. Proses mengambil dan memberi, mengambil siswa untuk diajari dan memberikan siswa kepada masyarakat untuk mengabdi. Nah, kemudian kita mengetahui definisi pendidikan dalam bahasa Arab itu ada 3 secara umum, sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah ada ta'lim, ada tarbiyah, ada ta'dib. Hanya saja dari sekian term-term bahasa Arab mengenai pendidikan, Hasan Langgulung lebih cenderung memilih term ta'dib. Alasannya adalah bahwa ta'dib itu maknanya tidak hanya mengajar, memberi ilmu, transfer of knowledge, tapi ia lebih kepada penggemblengan, mendidik manusia agar menjadi manusia seutuhnya, manusia paripurna. Artinya ada dimensi lain yang dididik, yaitu dimensi akhlak misalnya. Sehingga manusia memiliki moral yang baik, moral yang bagus, moral yang positif. Inilah definisi pendidikan yang tercantum dalam makna ta'dib. Dia tidak sekedar memberikan ilmu, tetapi ada proses pengarahan ataupun proses mendidik pada aspek lain, pada aspek akhlak. Sehingga yang cocok untuk kata pendidikan menurut Hasan Langgulung adalah kata ta'dib, membentuk manusia seutuhnya. Selanjutnya kita langsung kepada tujuan pendidikan. Nah, Hasan Langgulung memberikan definisi tujuan pendidikan. Hasan Langgulung memberikan tujuan pendidikan, memberikan pendapat mengenai tujuan pendidikan itu dibagi pada 3 hal. Yang pertama tujuan akhir, yang kedua adalah tujuan umum, yang ketiga adalah tujuan khusus. Kita lihat bersama-sama mengenai 3 hal ini. Yang pertama adalah tujuan akhir pendidikan Islam.
Tujuan akhir pendidikan Islam adalah membentuk insan beriman dan beramal saleh. Nah, insan beriman ini berkaitan dengan aspek spiritualitas antara sang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Sang Maha Kuasa. Pendidikan Islam tidak serta-merta hanya memberikan ilmu, tetapi harus mampu membentuk peserta didik sebagai insan, sebagai manusia yang memiliki iman, yang kemudian ia juga beramal saleh. Tujuan akhir ini memiliki dua, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, yang memiliki spiritualitas, dan yang kedua beramal saleh, yang memiliki karakter baik, hubungan dengan manusia, hubungan yang baik. Nah, sehingga kalau tujuan akhir ini sudah diwujudkan, mampu diwujudkan, akan membentuk masyarakat yang beriman dan bermoral baik. Cakupannya lebih luas, society, kehidupan, proses kehidupan. Dan proses kehidupan ini tidak hanya di dunia saja, berkaitan dengan akhirat. Kemudian yang Tujuan umum pendidikan Islam ini lebih merinci daripada tujuan akhir tadi. Seperti tujuan umumnya adalah pendidikan adalah pembinaan akhlak, kemudian menyiapkan peserta didik untuk hidup di dunia dan akhirat, orientasi dunia dan akhirat, kemudian penguasaan ilmu, transfer of knowledge, dan keterampilan bekerja pada masyarakat. Itu tujuan umum. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan khusus pendidikan Islam. Nah, Hasan Langgulung tidak memberikan poin-poin mengenai tujuan khusus pendidikan Islam. Ia hanya menyampaikan dalam sebuah pendapat bahwasanya tujuan khusus pendidikan Islam adalah sebuah bentuk realisasi perwujudan dari pengetahuan yang diperoleh, keterampilan yang dimiliki, kemudian sikap, nilai, dan kebiasaan yang terkandung dalam tujuan akhir dan tujuan umum. Nah, jadi inti dari tujuan khusus ini adalah realisasi, perwujudan dari kedua tujuan tadi. Kemudian kita membahas mengenai kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah tentang tujuan, yang kedua tentang pengetahuan dan informasi, yang ketiga mengenai metode, yang keempat mengenai evaluasi. Nah, mengenai tujuan sudah saya sampaikan tadi bahwa tujuannya adalah membentuk insan beriman dan beramal saleh. Tujuan orientasinya adalah dunia dan akhirat. Berbeda dengan tujuan pendidikan umum yang lebih cenderung kepada aspek dunia saja. Inilah kelebihan daripada pendidikan Islam. Nah, selain itu tujuan pendidikan Islam juga diarahkan kepada pendidikan ataupun pengasuhan peserta didik, pengajaran peserta didik agar memiliki skill keseimbangan antara dunia dan akhirat, kemudian mampu menjawab tantangan zaman. Artinya tujuan pendidikan Islam ini lebih kompleks, lebih konkret, dan lebih lengkap. Dia tidak hanya pada satu dunia, tapi ada dunia lain, yaitu akhirat yang menjadi tujuan akhir. Kemudian materi menurut Hasan Langgulung ini dalam pendidikan Islam ada 3 hal yang penting. Yang pertama ini ilmu yang diwahyukan oleh Allah, seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah materi pendidikan yang mesti diajarkan. Kemudian turunannya ataupun yang disampaikan oleh Rasul beserta sunnah Rasul ini perlu diajarkan. Kemudian berkaitan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini sangat ditekankan oleh Hasan Langgulung
Karena kunci memahami syariat Islam, kunci memahami agama Islam itu harus memahami bahasa Arab. Bahasa itu adalah alat komunikasi, yang dengan alat komunikasi itu kita bisa saling memahami maksud dan tujuan. Kita bisa mengetahui intinya, inti daripada teks atau inti daripada suatu pengajaran. Walaupun sekarang saat ini sudah banyak terjemah mengenai suatu kitab misalnya, sehingga yang orang Islam yang awam bahasa Arab cukup membaca kitab tadi, kitab terjemah tadi. Tetapi alangkah lebih baik jika setiap diri kita itu memahami bahasa Arab, sehingga kita dalam memahami suatu ilmu syariat yang bersumber pada kitab bahasa Arab, kita bisa langsung memahami tanpa bantuan terjemahan. Baik, selanjutnya yang kedua itu adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia. Banyak sekali, ada ilmu kedokteran, ada kesehatan jiwa, ada psikologi tadi ya, ilmu psikologi. Ini menurut saya, mengapa Hasan Langgulung menekankan ilmu tentang manusia? Karena ia latar belakangnya adalah seorang psikolog. Psikolog ini adalah memahami manusia dari aspek psikologisnya. Nah, selain ilmu psikolog, ada juga ilmu kedokteran yang berkaitan dengan ilmu kesehatan. Tentu kalau kita membedah ilmu kesehatan akan banyak sekali runtutannya. Kita akan memahami unsur-unsur yang ada dalam jasad kita. Misalnya ada jantung, ada kulit, ada paru-paru, semuanya kita bedah. Inilah tentang ilmu tentang manusia. Dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu alam yang berkaitan dengan fisika, biologi, astronomi, kimia, dan sebagainya. Tiga jenis materi ini menurut Hasan Langgulung harus diajarkan kepada peserta didik, agar peserta didik ini sebagaimana disampaikan pada tujuan tadi memiliki keseimbangan antara tujuan akhirat dan tujuan dunia. Tujuan akhirat ia menjadi insan yang beriman, tujuan dunia ia memiliki skill kemampuan sehingga dia mampu menjawab tantangan zaman tanpa melepaskan diri dari aspek-aspek keagamaan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah metode pengajaran menurut Hasan Langgulung. Hasan Langgulung sebenarnya mengenai metode pengajaran dia sangat fleksibel. Hanya saja pada saat-saat tertentu ia menawarkan beberapa metode yang berkaitan dengan jiwa manusia. Jiwa manusia ini sebenarnya suka meniru, suka bercerita dan sebagainya. Sehingga metode yang relevan itu adalah ceramah, tanya jawab, kisah, pertunjukan, sosiodrama, dramatisasi dan sebagainya. Intinya metode yang lebih dekat pada karakter atau jiwa manusia itu sendiri. Nah, di sisi lain, Hasan Langgulung juga menyampaikan bahwa metode pengajaran itu tidak ada metode yang 100% cocok untuk suatu ilmu. Nah, ini saya tampilkan di layar. Tidak ada metode yang terbaik untuk segala pelajaran. Artinya, setiap pendidik diberikan kesempatan untuk berkolaborasi, untuk berkreativitas. Setiap pendidik untuk berkreativitas untuk memilih metode pengajaran yang dapat disesuaikan dengan materinya, materi yang akan diajarkan. Hal ini membuat kita paham bahwa metode itu tidak serta-merta bersifat kaku, ia bersifat fleksibel. Hasan Langgulung pun tidak pernah menyatakan untuk metode sejarah, materi sejarah kita menggunakan metode ceramah, tidak pernah menyatakan seperti itu. Nah, kita diberikan keluasan, pendidik kita diberikan keluasan untuk berkreativitas sesuai dengan kemampuannya guna memilih metode yang relevan dengan suatu materi.
Nah, selanjutnya mengenai evaluasi. Begitu juga dengan evaluasi, Hasan Langgulung tidak menjabarkan dengan rinci mengenai evaluasi pendidikan. Bahkan ia dalam suatu forum mengusulkan agar para ahli dalam pendidikan Islam, pakar pendidikan Islam itu membahas aspek evaluasi yang dimulai dari teori atau dasarnya. Nah, sehingga evaluasi dalam pendidikan Islam itu dapat berdiri kokoh. Yaitu hanya saja Hasan Langgulung tidak menjabarkan seperti apa evaluasi, bahkan dia hanya mengusulkan. Ini terjadi pada tahun 1982. Dan kemudian ada juga asas-asas pendidikan menurut Hasan Langgulung. Asas-asas pendidikan ini menjadi dasar landasan kerja dalam membangun pendidikan Islam. Asas-asas ini memberikan arah bagi pelaksana pendidikan Islam yang telah diprogramkan, sehingga pendidikan Islam ini memiliki tujuan ataupun arah yang akan dituju. Dia tidak terombang-ambing dengan metodologi lain. Asas-asas ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah asas historis, saya tampilkan di layar. Asas sosial, asas ekonomi, politik, administrasi, dan asas filsafat. Nah, semuanya ini menjadi dasar bagi pelaksana pendidikan Islam, bagi praktisi pendidikan Islam untuk menjalankan atau membangun pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah mengenai sejarah dalam pendidikan Islam. Hasan Langgulung memiliki pandangan tersendiri mengenai sejarah dalam pendidikan Islam. Ia membagi sejarah itu pada 4 periode. Periode pertama itu dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga akhir dinasti Umayyah. Yang kedua, periode kedua itu dimulai dari masa kemasan, dimulai dari timur, munculnya dinasti Abbasiyah hingga runtuhnya dinasti tersebut. Yang ketiga adalah periode penurunan, dimulai sejak kemudian Turki Utsmani hingga sampai kemerdekaan negara Islam yang dijajah oleh bangsa Barat. Dan yang keempat adalah periode pembangunan atau kebangkitan, yaitu yang terjadi saat ini. Bagaimana banyak sekali negara Islam yang berusaha membangkitkan giroh semangat berislam melalui pendidikan. Karena tanpa pendidikan, tanpa pengajaran, niscaya tidak akan pernah terbentuk masyarakat yang beriman dan beramal saleh, dalam tanda kutip ya. Tidak akan terbentuk masyarakat yang memiliki moral yang baik, masyarakat Islam yang kita kenal dulu, seperti yang telah tertuang dalam sejarah-sejarah Islam. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.